Aliansi Jaringan Masyarakat Peduli, JAMPE, lakukan audiensi bersama PT SBJ bertempat di Mes Panjang PT Samudra Banten Jaya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hadir dalam acara ini, Kepala Divisi Humas PT SBJ, Nurjaya Ibo Yanto, selaku pengawas lapangan, dan Supandi, staf lapangan. Kapolsek Cibeber AKP Henry Sinaga beserta anggota, dan Ramil 0315 Bayah, Letu Infantri Sandi Nuryadin, dan Posmir Cibeber Peltu Syarif bersama anggota, Ketua Aliansi Jaringan Masyarakat Peduli, Eko Priyono, beserta jajaran pengurus dan anggota berjumlah 15 orang, tokoh pemuda Bayah Wimbo Samyaji dan perwakilan dari petani Bayah, juga 5 wartawan dari berbagai media online lokal dan regional. Dalam audin tersebut, Ketua Aliansi JAMPE Eko Priyono mengatakan bahwa kedatangannya ke PT SBJ ini adalah untuk menyampaikan aspirasi para petani Bayah, bahwa terdapat beberapa titik area persawahan warga di sekitar aliran Sungai Cidikit yang terdampak oleh material sedimentasi dan batuan. Kondisi tersebut telah mengakibatkan tersumbatnya saluran irigasi dan menurunnya produktivitas lahan sawah warga di wilayah Bayah Barat dan Bayah Timur. Selain itu, Eko juga mempertanyakan aspek legalitas kegiatan pertambangan, meliputi RKAB, AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan lainnya. Tujuan pertanyaan ini bukan untuk mempersoalkan keberadaan perusahaan, tetapi memastikan kegiatan operasional tambang dijalankan sesuai dengan regulasi dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kepala Divisi Humas PT SBJ Nurjaya Ibo menyambut baik dengan penuh kekeluargaan kehadiran Aliansi JAMPE ini, dan mengenai apa yang disampaikan dan dipertanyakan JAMPE, ia memaparkan bahwa masalah dampak lingkungan terkait penumpukan sedimentasi itu pasti ada, apalagi ada kegiatan di hulunya, baik itu SBJ atau lainnya, dan mungkin juga berkaitan dengan faktor alam. Tapi mungkin juga perlu diakui bahwa SBJ mau tidak mau turut serta, yang mungkin tadinya sedimentasi 1 meter kubik karena ada kegiatan SBJ nambah jadi 2 meter kubik. Ibo juga mengatakan bahwa beberapa bulan kebelakang PT SBJ menerima surat dari masyarakat Bayah Barat dan Bayah Timur, tentang bagaimana menangani sedimentasi ini, dan PT SBJ menurunkan alat untuk melakukan penyodetan dan memperbaiki saluran air ke area pesawahan. Hanya saja waktunya kurang tepat, karena musim hujan jadi hasilnya tidak maksimal, sehingga kegiatan tersebut dihentikan dulu. Itu udah faktor alam. Tapi tentu juga harus diakui, SBJ mau tidak mau turut serta. Di akhir pemaparannya, Nurjaya Ibo menegaskan bahwa perlu disampaikan kepada semua elemen, baik itu masyarakat, awak media, ormas, LSM dan sebagainya. Kalau belum dapat informasi yang pasti, bisa dikonfirmasi langsung ke kami, daripada membuat tuduhan yang tidak mendasar. Yo, SBJ terbuka, siapapun bisa masuk ke SBJ, pungkas Humas PT SBJ yang dikenal familiar ini. Ini yang harus disampaikan ke semua masyarakat, ke semua elemen, baik ke teman-teman media, ormas, LSM, dan sebagainya. Kalau tidak belum dapat informasi yang pasti, bisa dikonfirmasi langsung ke kami, daripada membuat tuduhan yang tidak berdasar. Yo, SBJ terbuka, siapapun bisa masuk SBJ, siapapun bisa bertanya SBJ. Tolong jangan menjudge kami tidak patuh kepada aturan. SBJ sangat patuh kepada aturan. Dan itu, kita pernah tidak patuh kepada aturan, kita dihukum, kita taat. Saat ini SBJ berbenah, kita akan taat pada aturan yang berlaku. Kalau ada para penambang sekarang itu berarti di luar SBJ ya? Para penambang itu di luar SBJ. Ini aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka aktivitas ini dari zaman turun-temurun, dari mbahnya ke bapaknya sampai sekarang ke anaknya. SBJ tidak punya kapasitas untuk menghentikan itu. Siapa SBJ? SBJ juga sama. SBJ itu hanya perusahaan yang bergerak berdasarkan apa yang sudah diberikan izinnya oleh pemerintah. Jadi kalau ada aktivitas masyarakat, tolong jangan dikait-kaitan dengan SBJ.
kan kayak gitu. Apa yang bisa diberikan oleh SBJ kepada masyarakat kami berikan, tapi apa yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak bisa melakukan. Sementara itu, Kapolsek Cibeber AKP Henry Sinaga mengatakan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut tidak masuk ke ranah pokok pembahasan, akan tetapi sebatas untuk menjamin keamanan untuk penyampaian pendapat dilindungi undang-undang, dan alhamdulillah pertemuan ini berlangsung cair. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, ucapnya. Di tempat yang sama, dan Ramil 0315 Bayah Letu Infantri Sandi Nuryadin, yang juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan wilayah teritorial, meminta apabila ada acara seperti ini agar diberikan tembusan, yang nantinya akan bersama-sama dengan Kapolsek untuk melakukan pengamanan. Dan alhamdulillah acara ini adalah hal yang baik karena demi kepentingan masyarakat, dan saya berharap agar PT SBJ dapat menindaklanjuti hal ini, ungkap dan Ramil Bayah. Baik, terima kasih. Sebenarnya harusnya tadi memang di awal saya bisa menyampaikan sedikit. Saya tidak masuk ke ranah apa yang bapak-bapak sampaikan barusan. Cuma perlu kami sampaikan juga, jangan sampai rekan-rekan pas lihat sini kok banyak polisinya gitu ya. Perlu kami jelaskan juga terkait penyampaian pendapat. Memang kebetulan di atas dalam undang-undang. Alhamdulillah nih pertemuan ini berlangsung apa ya, mengalir, terus mencair, tidak ada hal-hal yang memang perlu kami pikirkan ya. Tapi namanya kita berkumpul lebih dari satu orang, tidak ada yang bisa menjamin situasi itu seperti apa. Terkadang saya sendiri pun mau ketemu orang, nggak bisa langsung saya pastikan nanti saya akan aman tidak, mesti komunikasi. Makanya untuk itu rekan-rekan yang ada di sini bisa melihat kami di sini ada dari ini semata-mata untuk menjamin keamanan. Yang menjamin keamanan saat bapak-bapak menyampaikan aspirasinya, termasuk dari pihak perusahaan yang akan melakukan pertemuan dengan bapak-bapak di sini. Artinya kedua pihak kami jaga situasi dan situasi tak berjalan aman kondusif. Kami berharap nantinya rekan-rekan mau menyampaikan dalam bentuk urgensi hasil berkasa, kami berharap ada pemberitahuan kami juga secara khusus. Nah, karena kegiatan ini kalau nggak salah, memang kami juga berkomunikasi, namun surat pemberitahuan resminya ke kami kan kalau nggak salah nggak ada ya. Jadi Komandan potong dulu terkait itu, karena memang kami dari wilayah karena hukum Polsek Bayah, sementara ini adanya di wilayah Polsek Cibeber, kami langsung ke Polres, Pak. Oh, ada di Polres ya? Betul. Dari Polres ada ya? Jadi saya anggap apa yang rekan-rekan sampaikan di awal memang sudah memberitahukan ke Polres. Ya, alhamdulillah ditambah kondisi saat ini juga berlangsung aman. Itu ini yang kami harapkan, dan kami pun tidak disalahkan sebagai pelaksana keamanan di wilayah. Harapan kami nanti besok-besok nggak apa-apa, walaupun tembusannya ke Polres, tetap kami ada tembusan ke Polsek juga. Ya, nanti ada siap. Sampaikan yang mana tadi sekarang ini oleh dan kami di sini salah satunya ya kami karena undang-undang yang kepolisian, dan kami pun tugasnya memang di sini sama dengan Polres tentang ada pertahanan dan di mana wilayah masuknya wilayah dan kami itu sebelumnya sama Jampe lupa. Ya, cuma ya kebetulan karena sini tuh belum ada orangnya, baru aja ininya dari jadi kita menggunakan kecamatan wilayah teritorial khususnya ada saya dan juga kami pun mohon maaf silaturahmi itu dan mungkin tadi sudah
akan termasuk izin Pak. Karena kami pastinya kan selalu bergantian dengan banyak. Ini sudah dilaksanakan dengan saya mendengar ini adalah harapan yang di depan itu harapan kita juga. Yang jauh tadi mohon maaf agak terlambat. Pada saat kita perjalanan kebetulan saya juga sama beliau yang dia melakukan di sana. Katanya ya ada perbedaan bahwa orang yang sangat positif dari pengamanan atau pengurus pada saat kita ada bersama-sama dengan apalagi saya lihat tujuannya bagus sekali untuk masyarakat. Dan ini saya dukung sekali Pak. Ini harus betul-betul dilaksanakan Pak. Itu yang terkait dengan kerja. Apalagi ini solusi dan salah satu solusi warga khususnya di Gunung Pelajaran kita tetap nampak nampaknya ya kita terus sekali menggunakan itu bukan hanya SBJ di sini dan beberapa lagi. Tadi juga banyak lebar diberikan keterangan itu sudah membuat kita dan sebenarnya seperti itu yang dijelaskan oleh Pak. Dan itu betul selama ini yang mau peduli dengan kebawah itu saya rasa hanya baru SBJ aja bukan untuk membantu solusi masyarakat. Sedangkan selama ini digerakkan kan SBJ pasti akan habis. Nah itu gak apa-apa kan, itu nanti juga kan dengan sendirinya roda itu kan berputar. Pasti nanti akan saatnya di atas SBJ bahwa yang amin harus dilakukan. Itu harapan kita juga karena sama kan menepang pada terbang itu kan mungkin samanya karena ini sudah disampaikan. Karena saya juga takut tidak aku juga. Masa gitu kan? Enak saja, karena kita pun punya jawab dan orang juga tentu sama ini berapa kami kita wilayah teritorial kita jadi tugas dan kita juga. Ada mungkin dari pasangannya taman itu lebih banyak waktu yang kita yuk Pak itu dan panjang itu Diketahui, hasil dan kesepakatan berdasarkan hasil dialog yang berjalan dengan tertib, terbuka, dan dalam suasana kondusif. Kedua pihak menyepakati beberapa poin penting sebagai berikut. 1. Pembentukan kelompok kerja, Pokja. Aliansi Jampe akan membentuk Pokja sebagai tim kecil yang bertugas menindaklanjuti hasil pertemuan, khususnya dalam mengumpulkan data masyarakat terdampak serta berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait. 2. Pendampingan oleh Pokja dan pemerintah. Pokja akan melakukan pendampingan masyarakat terdampak untuk berkoordinasi secara resmi dengan instansi terkait, terutama dalam hal pemetaan lahan terdampak dan saluran irigasi yang memerlukan perbaikan. 3. Komitmen PT SBJ untuk berdialog dan berkolaborasi. PT SBJ menyatakan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan masyarakat terdampak melalui mekanisme yang difasilitasi pemerintah daerah, lembaga terkait, atau forum yang disepakati bersama. PT SBJ juga menegaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. 4. Validasi dan kejelasan data lapangan. PT SBJ berharap bahwa seluruh data dan klaim dampak lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat dapat disertai bukti dan dokumen pendukung yang valid, termasuk identitas kepemilikan lahan dan lokasi terdampak yang jelas. Hal ini agar langkah penyelesaian yang diambil dapat tepat sasaran dan transparan. 5. Suasana pertemuan kondusif dan dialog terbuka. Seluruh peserta audiensi berkomitmen menjaga komunikasi yang baik, terbuka, dan solutif. Kapolsek Cibeber dan Ramil Bayah menegaskan dukungan mereka terhadap setiap langkah persuasif yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tambang. Audiensi diakhiri pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam suasana penuh kekeluargaan dan saling menghormati.
Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi akan terus dijaga secara baik dan berkelanjutan guna memastikan seluruh aktivitas PT SBJ dapat berjalan dengan aman, legal, dan berwawasan lingkungan. Asep Dedi Mulyadi, R-News TV Banten mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and